Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada pembelajaran daring di link SM, di link Taruna Sinau. Setelah 2 pekan kemarin istirahat dari pembelajaran daring karena kalian harus mengikuti UTS semester ganjil. Semoga pada pertemuan pertama ini, untuk yang setelah UTS kalian bisa mengikuti dengan lebih baik daripada yang kemarin. Karena dari evaluasi nilai-nilai kalian dan absen kalian kemarin, itu masih ada beberapa dan bahkan lumayan banyak yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran daring. Jadi saya harap untuk berikutnya ini setelah UTS, kalian bisa mengikuti dengan baik dan lebih lancar. Untuk pertemuan ini sudah kita memasuki pertemuan yang ke-10. Untuk pembelajaran daring matematika kelas 11, kita sudah masuk ke bab 3, yaitu dengan judul persamaan lingkaran. Tentunya kalian masih ingat apa itu lingkaran anak-anak ya? Mulai dari kalian sekolah di SD, SMP, kalian pasti sudah mengerti apa itu lingkaran. Lingkaran adalah bidang datar yang terbentuk dari garis lengkung, di mana terdapat titik pusat dan jarak-jarak pada keliling garis lengkung ke titik pusat adalah sama. Garis lengkung itu dinamakan keliling lingkaran, sedangkan untuk titik yang berjarak sama tadi titik pusat, dan jarak sama tadi adalah jari-jari. Mungkin kalian bayangkan lingkaran, oh iya mesti tahu, kalau ada bentuk seperti itu adalah bentuk lingkaran. Garisnya lengkung, kemudian ada pusatnya. Nah, kalau di kelas 11 SMK ini, kalian sudah tidak mempelajari lingkaran lagi, tetapi mempelajari tentang persamaannya, persamaan lingkaran. Kalau sudah ada persamaan, pasti ada hubungannya dengan variabel X dan variabel Y. Jadi nanti ada hubungan antara beberapa variabel. Coba perhatikan di layar slide ya, tentang persamaan lingkaran. Kompetensi dasar yang akan kita capai 3.21 yaitu menentukan persamaan lingkaran. Kemudian yang 4.21 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Nah, ini subbab yang pertama yaitu tentang persamaan lingkaran. Tadi sudah saya gambarkan lingkaran itu apa ya. Di sini coba kita lagi menggali pengertian dari lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Di mana titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran. Kemudian jarak yang sama atau tetap dinamakan jari-jari lingkaran. Itu ya anak-anak ya, pengertian dari lingkaran yang sesungguhnya. Nah, ini dalam persamaan lingkaran nanti kita ada beberapa bentuk persamaan lingkaran. Ini yang pertama adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Tuh, perhatikan ilustrasi gambarnya ya. Di titik pusatnya adalah di titik 0,0 dan jari-jarinya R. Tuh, pada gambar kalian perhatikan bentuknya seperti itu. Nah, persamaannya bagaimana? Di persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari R, maka persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Hanya itu saja. Nah, contohnya, ini ya, contoh yang A. Ditampilkan suatu bentuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadi kita harus mengetahui di mana titik pusatnya, berapa jari-jarinya. Jelas otomatis tadi persamaan lingkaran apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini sudah tampak sama toh? X kuadratnya sama, Y kuadratnya sama, berarti sama dengan 10 itu apa? 10 itu R kuadrat. Sehingga dapat ditentukan bahwa titik pusatnya adalah titik 0,0, jari-jarinya kalau R kuadratnya 10, berarti jari-jari R-nya adalah akar dari 10.
Kalian tidak usah mencari akar 10 berapa ya. Cukup ditulis akar 10 karena akar 10 bukan merupakan bilangan bulat. Ditulis akar 10 begitu saja. Tidak usah bingung. Sering anak-anak bingung mencari akar 10 itu berapa. Tidak usah ya. Cukup dengan akar 10. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, bila ditampilkan suatu bentuk persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 49, berapa titik pusatnya dan berapa jari-jarinya? Ini jelas, bentuknya sudah sama dengan tadi ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga otomatis titik pusatnya adalah titik 0,0. Dan jari-jarinya, tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau R kuadratnya 49, berarti R-nya atau jari-jarinya adalah akar dari 49. Nah, ini sekalian mungkin dulu pernah menghafal tentang akar-akar ya, yaitu bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri, ya di pengalian bilangan yang sama, itu namanya berpangkat ya. Nah, kalau 2 kali ya pangkat 2, kalau 3 kali pengaliannya ya pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kuadrat itu pangkat 2 ya anak-anak ya. Berapa kalau dikalikan berapa, di mana bilangan itu sama, hasilnya 49. Ini kalau anak yang sering ya menghafal mesti ingat, oh ya akarnya 49 berapa ya? Oh ternyata 7. 7 kali 7, 49. Jadi R-nya ketemu 7. Itu ya, itu untuk yang bentuk pertama, bentuk persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Itu bentuk pertama. Sekarang bentuk yang kedua, yaitu bentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Apa A, B? A, B adalah suatu titik dengan bilangan yang tidak 0,0, selain 0,0. Bilangan bulat berapapun selain 0,0. Itu ya. Nah, ini bentuknya seperti ini anak-anak ya. Nah, ini kurung buka X min A, kurung tutup kuadrat, ditambah kurung buka Y min B, kurung tutup kuadrat, sama dengan R kuadrat. Ini perlu diingat ya. Kalau yang tadi pusatnya 0,0, kalau yang ini pusatnya A, B. Jadi A, B itu adalah suatu bilangan bulat yang bukan 0 ya. Tuh. Ini ilustrasinya ya, di gambarannya seperti ini. Misal, ini bisa nanti A, B-nya bisa di sebelah kiri ya. Ini pokoknya lihat sumbu koordinatnya ya. Bisa di sebelah bawah kiri, kanan bawah bisa ya. Nah, ini gambaran salah satu ilustrasi dari A, B seperti ini. Misalnya titik A-nya itu sepanjang sumbu X gitu ya, itu titik A. Kemudian dipertemukan dengan sepanjang B di sumbu Y itu ya, ketemu akhirnya menjadi pusat lingkaran, yaitu pusatnya A, B. Itu ya, dan dengan jari-jari R. Coba perhatikan ini contohnya. Contohnya adalah yang pertama, tentukan pusat dan jari-jari persamaan lingkaran berikut. Nah, ini yang A adalah kurung buka X min 2, kurung tutup kuadrat, ditambah kurung buka Y ditambah 3 kurung tutup kuadrat sama dengan 25. Coba kalian cocokkan dengan bentuk persamaan tadi. Bentuk persamaan yang melalui titik pusat, yang melalui titik pusat A, B. Kita perhatikan. Berarti A-nya berapa, B-nya berapa? Kalian harus mencari A dan B. Ini ya. Nah, di sini ada X min A tadi ya, X min A kuadrat. Berarti A-nya berapa? Langsung kalian bisa menebak A-nya berapa. Sudah ada X, sudah ada min, berarti A-nya berapa? 2. Nah, kalian bisa menentukan A-nya 2. Kemudian tambah Y min B. Nah, di sini ada Y plus tadi, bukan min. Berarti min dari plus. Kalau mau jadi min diapakan? Dikalikan min ya. Nah, berarti min 3. Sehingga B-nya ketemu min 3. Sehingga didapat pusatnya yang contoh A ini adalah 2, min 3. A-nya 2, B-nya min 3. Kemudian sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya 25
Sehingga jari-jarinya adalah akar dari 25. Berapa akar 25? Bilangan berapa kalau dikalikan dengan bilangan itu sendiri hasilnya 25. Bilangan berapa anak-anak? Iya, bilangan 5. Jadi 5 jari-jarinya ya. Ya, ketemu pusat 2,-3 dan jari-jarinya 5. Tuh anak-anak ya. Kemudian yang B, contoh yang B adalah kurung buka X ditambah 1 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka Y min 5 kurung tutup. Itu ada kurang kuadrat ya. Betulnya ya. Itu ada kuadratnya sama dengan 7. Nah, ini jawabnya adalah pusatnya adalah situ sudah ada X tapi plus. Nah, kalau plus tadi gimana ya seperti contoh A? Berarti min itu ya. Berarti A-nya min 1. Yang Y-nya, Y min 5, sudah min sama ya dengan persamaan bentuk persamaannya. Sehingga tinggal mencantumkan B-nya 5. Sehingga ketemu titik pusatnya min 1,5. Nah, sedangkan jari-jarinya, itu tadi persamaannya gimana? Sama dengan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan 7. 7 itu R kuadrat. Sehingga R-nya berapa jari-jarinya? Akar 7. Sudah tidak usah diteruskan, kalian tulis itu aja akar 7, karena akar 7 bukan bilangan bulat. Jadi tulis akar 7 seperti itu saja. Itu ya anak-anak ya, untuk contoh dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jari R. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah, sekarang kalau ada suatu titik pusat dan jari-jari, kalian disuruh membuat persamaan lingkarannya. Bagaimana? Jadi dibalik ya. Pusatnya ada, jari-jarinya ada. Kalian disuruh mencari bentuk persamaannya. Nah, ini juga bisa dalam gambar juga biasanya ada ini. Gambarnya seperti ini. Jadi kalian harus tahu titik koordinat dari gambar itu. Oh, titiknya ini, titik pusatnya di koordinat ini. Terus jari-jarinya kalau diukur besarnya ini satuan. Nah, jadi nanti bisa dibentuk suatu persamaan lingkaran. Ya. Nah, ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 3, min 4 dan jari-jari 5. Kalian harus memerinci A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa. Nah, ini sudah jelas, A-nya adalah 3, B-nya adalah min 4, dan R-nya adalah 5. Setelah itu, bagaimana kita kembali ke persamaan yang berpusat di A, B tadi? Bagaimana? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya. Nah, kita tinggal memasukkan yang sudah kita rinci tadi ya. X min, berapa A-nya? 3 kuadrat ditambah Y min, berapa B-nya? Min 4. Ya, dikurungi karena negatif tadi ya. Kuadrat sama dengan R-nya 5 dikuadratkan. Jangan lupa ya, dikuadratkan. Karena bentuk umumnya, bentuk dari persamaannya adalah R kuadrat. Itu yang anak-anak sering lupa ya. Itu. Kemudian sehingga, ini belum sederhana ini karena masih ada min itu ya. Harus disederhanakan sampai sederhana, sampai sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ini ya, X min 3 kuadrat ditambah Y min jadi apa? Min dikalikan dengan min hasilnya positif ya. Plus 4 dikurung kuadrat sama dengan 5 kuadrat berapa? 5 kali 5? 25. Terbentuklah suatu persamaan lingkaran. Itu ya anak-anak ya. Nah, ini ada lagi bentuk yang mungkin beda ini apa? Beda yang diketahuinya dari bentuk 1, 2 ya. Ini agak mikir sedikit karena harus mencari sendiri untuk R-nya ya. Contohnya ini, contoh yang ketiga adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,1 dan melalui titik 3,6. Nah, ini melalui. Jadi kalau melalui itu berarti dia di keliling lingkarannya itu di titik 3,6 keliling lingkarannya. Jadi tidak jari-jari, bukan. Jadi keliling lingkarannya itu di titik 3,6. Nah, ini jawabnya. Kita memerinci satu-satu apa yang diketahui dulu. Apa yang diketahui jelas pusat A, B ya. Berarti A-nya diketahui min 2, B-nya diketahui 1. Nah,
dari persamaan lingkaran kita harus cari apa? Cari R. Nah, R-nya dari mana? Nah, itu pertanyaannya ya. R tanda tanya, berarti kita belum tahu. Untuk mencari R, kita coba masukkan melalui titik itu. Di segala bentuk persamaan dalam matematika itu, kalau titik itu dimasukkan, itu nanti hasilnya akan tepat ya. Di titik ini kita masukkan ke persamaan lingkaran dulu untuk mencari R-nya. Nah, ini melalui titik berapa? 3,6. Kalian pasti tahu mulai SD sudah diajari sumbu koordinat tuh ya, yaitu X, Y. Nah, berarti kalian harus ini ya, lihat X itu yang sebelah mana, Y sebelah mana, X dulu apa Y dulu ya. Nah, itu kalau dalam matematika, sumbu koordinat yang didahulukan adalah X. Jadi X dulu, baru Y. Sehingga dengan jelas kita bisa merinci bahwa X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 6. Di tujuan kita mau mencari R. Nah, ini ya, kalau sudah XY tahu, nah kita masukkan ke bentuk persamaan lingkaran tadi. Bentuknya tadi gimana? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Itu kan ya. Nah, di mana XY-nya sudah diketahui, X-nya 3, Y-nya 6. Dimasukkan saja ya. Nanti. Oh, ini disederhanakan dulu. Disederhanakan dulu karena masih ada yang belum sederhana, yaitu min-min itu ya, min-min 2 itu ya masih belum sederhana, ya diubah menjadi X min-min jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita mau mencari R kuadrat itu berapa dari melalui titik tadi. Nah, ini melalui titik 3,6. X-nya diganti angka 3, Y-nya diganti angka 6. Udah tinggal masukkan 3 tambah 2 kurungi kuadrat tambah 6 dikurangi 1 dikurungi kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 5 kuadrat ditambah 6 kurangi 1 berapa? 5 juga. 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 5 kuadrat lagi sama dengan 25 sama dengan R kuadrat. Sehingga ketemu R kuadratnya adalah 50. Nah, sudah ya. Jadi sudah kita bisa menemukan semuanya. Ada pusat, ada jari-jari kuadrat. Tinggal memasukkan ke dalam bentuk persamaan. Itu saja ya. Jadi akhirnya jadi bentuk persamaan lingkarannya adalah kurung buka X ditambah 2 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka Y dikurangi 1 kurung tutup kuadrat sama dengan 50. Itu ya, kalau ada kata-kata melalui, jadi kamu harus bisa mencari XY-nya nanti untuk menentukan R kuadrat. Di catatan ini, jika lingkaran yang berpusat di titik A, B menyinggung garis ya. Yang pertama menyinggung sumbu X. Jadi titik tadi satu titik aja menempel ya, satu titik lingkaran tadi menempel di sumbu X. Itu menyinggung artinya itu seperti itu ya. Di satu saja titik pada keliling lingkaran itu menempel di sumbu X. Maka R-nya sama dengan harga mutlak dari B. Harga mutlak dari B. Pusatnya kan A, B toh. Ya, perhatikan harga mutlak dari B. Harga mutlak itu selalu bernilai positif. Misalnya B-nya itu min 5 ya. Maka harga mutlaknya selalu plus 5 atau 5 gitu ya. Di harga mutlak itu berarti selalu bernilai positif. Diingat ya. Jadi kalau ada harga mutlak itu tanda pagar itu harga mutlak itu adalah nilainya selalu positif. Itu kalau menyinggung sumbu X. Yang kedua, yang B, yaitu bila menyinggung sumbu Y di salah satu titik pada keliling lingkaran itu menempel pada sumbu Y. Maka jari-jarinya adalah harga mutlak dari A. Itu ya. Yang berikutnya yang C, bila menyinggung garis X sama dengan K. Jadi menyinggung salah satu keliling lingkarannya satu titik saja menyinggung garis X sama dengan K. Ada garis lurus X sama dengan K itu ya. K itu bilangan bulat ya. Bilangan pecahan bisa bulat, pokoknya bilangan ya, bilangan rasional ya. Bilangan nyata, real ya. K itu. Tuh, maka R-nya adalah harga mutlak A min K. Jika menyinggung garis Y sama dengan K, sekarang Y-nya. Y-nya di garis yang melalui salah satu titik di
di sumbu Y, nah itu garis lurus, di garis lurus, nah itu titik di keliling lingkaran itu menyinggung garis itu. Maka R-nya adalah harga mutlak B min K. Ya. Yang kelima, itu menyinggung garis, ya ini menyinggung garis dengan suatu persamaan, suatu bentuk persamaan garis. Itu garis AX, A besar ini ya, AX ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Jadi menyinggung suatu bentuk persamaan garis ini ya. Bukan garis saja ya, ini persamaan garis ini ya. Maka R-nya adalah dengan mencari harga mutlak A besar. A besar itu nanti kamu kan persamaannya nanti A besar itu ada bilangannya nanti ya. A besar dikalikan dengan A kecil ditambah B besar dikalikan dengan B kecil, di mana A dan B tadi titik pusat lingkaran. Ditambah C besar dibagi akar dari A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Ini catatan, ini bisa kalian buat catatan khusus gitu ya. Kalau ada soal seperti ini biasanya anak-anak yang ingin melanjutkan lagi atau tes-tes lagi itu ya, ini penting punya catatan seperti ini ya. Karena biasanya ada soal-soal yang mengecohkan itu dengan sebetulnya tidak sulit ya. Mungkin hanya kalian harus tahu dari catatannya ini aja, inti-inti dari rumus itu aja. Biar anak-anak ya. Nah, ya contoh, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2,-3 dan menyinggung garis X sama dengan 7. Jawabnya adalah kita perinci satu persatu, A-nya berapa, B-nya berapa, dan R-nya berapa. Nah ini sudah jelas kalau A-nya adalah 2 dan B-nya adalah min 3. Sedangkan R-nya gimana tadi kalau ada persamaan lingkaran yang menyinggung garis X sama dengan K. Nah ini ya, rumusnya adalah R sama dengan harga mutlak A min K. Nah ini jadi R sama dengan harga mutlak A-nya 2, min K-nya adalah 7. Sehingga R sama dengan 7, 2 dikurangi 7 sama dengan min 5. Jadi sudah saya jelaskan bahwa harga mutlak nilainya selalu positif. Sehingga R sama dengan 5. Ya, sudah tahu sekarang A-nya 2, B-nya min 3, dan R-nya 5. Kita masukkan saja ke rumus persamaannya, di mana rumusnya adalah kurung buka X dikurangi A kurung tutup kuadrat, ditambah kurung buka Y dikurangi B kurung tutup kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang kita masukkan satu persatu. Kurung buka X min 2 kurung tutup kuadrat, ditambah kurung buka Y dikurangi min 3 kurung tutup kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, kita sederhanakan sampai sederhana lagi, yaitu kurung buka X min 2 kurung tutup kuadrat, ditambah kurung buka Y, min kali, min negatif kali negatif, positif 3, kurung tutup kuadrat sama dengan 5 kuadrat adalah 25. Jadi seperti itu ya, penggunaan dari catatan yang ada pada rumus-rumus tadi. Sekarang kita masuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk umum persamaan lingkaran. Ini finish dari bentuk persamaan lingkaran. Pada dasarnya adalah bentuk inilah bentuk persamaan lingkaran. Jadi kalau yang bentuk pertama tadi pusat 0,0, yang bentuk kedua pusat A, B, bisa dibuat menjadi bentuk umum lingkaran. Jadi pada dasarnya ini adalah bentuk yang paling baku, paling umum ya. Jadi semua akan dibentuk seperti ini pada dasarnya. Nah ini ya, bentuk umum persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2A kecil X min 2B kecil Y ditambah C sama dengan 0. Bila kalian menemukan bentuk seperti ini, maka titik pusatnya adalah A, B. Dan jari-jarinya adalah, rumus jari-jarinya, R, biasanya disimbolkan dengan huruf R, sama dengan akar, A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat dikurangi C. Itu ya. Contohnya adalah, di sini saya tampilkan contoh-contoh dari bentuk umum lingkaran. Contoh yang pertama, pertanyaannya biasanya seperti ini. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Yang A, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X ditambah
6Y ditambah 9 sama dengan 0. Nah, jawabnya adalah, ya, kita perinci satu persatu dari bentuk umum itu. Dah kelihatan bentuk umum tadi apa? Nah, bentuk umumnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2AX tambah 2BY ditambah C sama dengan 0. Sehingga kita bisa memerinci 2A-nya adalah 10. Sehingga ketemu A-nya berapa? 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. A sudah ketemu 5. Sekarang 2B-nya, nah di sini min 2B sama dengan 6. Sehingga 2B-nya sama dengan min 6. Sehingga B-nya sama dengan min 6 dibagi 2, hasilnya adalah min 3. Dan C-nya adalah 9. Nah, dari sini nanti kita sudah bisa mendapatkan titik pusat dan jari-jari lingkaran. Apa titik pusat tadi? A, B. A-nya berapa? 5, B-nya berapa? Min 3. Sehingga titik pusatnya menghasilkan koordinat koordinat 5, min 3. Dan jari-jari rumusnya apa tadi jari-jari? Nah, R rumusnya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Tinggal masukkan A-nya 5, ya, 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah C. Dikurangi C. Ya. Dah, hasilnya adalah R kuadrat. Hasilnya R, bukan R kuadrat ya. R sama dengan akar 5 kuadrat, hasilnya 25. Min 3 kuadrat 9. Min 9. Sehingga hasil terakhirnya adalah R sama dengan akar 25. Berapa akar 25? Adakah bilangan bulat yang kalau dikuadratkan hasilnya 25? Ada, yaitu bilangan 5. Ya. Sehingga jari-jarinya menghasilkan 5 satuan. Itu ya. Sekarang yang B. Yang B ada bentuk 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 12x ditambah 30y dikurangi 3 sama dengan 0. Coba kita lihat. Apakah ini sesuai dengan bentuk umum lingkaran? Tadi bentuk umum lingkaran apa? Coba kita lihat lagi bentuk umum lingkaran apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat min 2AX min 2BY plus C sama dengan 0. Nah, perhatikan, di dalam koefisien X kuadrat ada apa tidak? Ternyata tidak ya, atau 1 artinya ya. Tidak ada bilangan, berarti 1 koefisiennya. Nah, di sini, di contoh kedua, kenapa kok ada 3, angka 3? Berarti bagaimana ini solusinya? Coba perhatikan. Solusinya, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian bagi semua sehingga koefisien X kuadrat dan Y kuadrat menjadi 1. Jadi harus diapakan? Dibagi 3. Di semua dari koefisien yang ada dibagi dengan angka 3. Sehingga jawabannya seperti pada layar berikut. Ini ya, di semua dari bentuk persamaan ini kita bagi dengan 3. Dibagi 3 ya. Sehingga menghasilkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 10Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa merinci berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Sudah ketahuan 2A-nya sama dengan berapa? Kalau min 2A-nya 4 plus 4, berarti 2A-nya adalah min 4. Sehingga ketemu hasilnya A sama dengan min 4 dibagi 2, hasilnya min 2. Sekarang 2B sama dengan, kalau min 2B-nya 10, maka 2B sama dengan min 10. Sehingga ketemu hasilnya B min 10 dibagi 2 adalah min 5. Sedangkan C-nya adalah, sudah kelihatan ya, C-nya adalah min 1. Ya, sudah menghasilkan A min 2, menghasilkan B min 5. Kemudian kita akan menentukan jari-jarinya R. Apa tadi rumusnya R? Akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. Kita masukkan saja A-nya min 2 kuadrat, B-nya min 5 kuadrat dikurangi C. Sehingga menghasilkan min 2 kuadrat 4,
dan min 5 kuadrat 25 min lagi dikurung min, hasilnya adalah positif ya, ditambah ya 1, sehingga menghasilkan akar R-nya adalah akar 30. Jadi titik pusatnya adalah A, B, yaitu min 2, min 5, dan jari-jarinya adalah akar 30. Nah, ini lagi contoh berikutnya lagi. Tentukan bentuk persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik 3, min 1 dan jari-jari 6. Ini yang diminta adalah persamaan bentuk umum. Kalau bentuk yang biasa tadi, mungkin kalian sudah bisa ya, karena mengubah ke bentuk umum, dirubah ke bentuk umum. Karena biasanya pada dasarnya adalah yang diminta adalah bentuk umum. Ini ya. Jawabnya adalah A-nya 3 jelas ya. A adalah titik pusat lingkarannya. A, B itu tadi ya, A-nya 3, B-nya min 1, dan R-nya 6. Sudah jelas, tinggal masukkan ke bentuk persamaan lingkaran yang nomor 2 tadi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan R-nya 6, berarti 6 kuadrat. Sehingga hasil berikutnya adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min berarti Y plus 1 kuadrat sama dengan 6 kuadrat adalah 36. Dah, sehingga kita menyederhanakan lagi. Kuadrat itu artinya kan dikalikan dengan yang sama, suku yang sama lagi. Kalau bilangan yang sama, kalau suku yang sama. Dikatakan suku karena terdiri dari lebih satu bilangan. Ya, berarti X min 3 kali X min 3. Nah, 2 suku ya. Ditambah Y plus 1 kali Y plus 1 sama dengan 36. Nah, ini kita kalikan satu per satu. X kali X kuadrat, min 3 kali X min 3X, X kali min 3 X. Yang terakhir, min 3 kali min 3 plus 9. Dah, kita tutupi dulu. Nanti disederhanakan lagi. Sekarang yang Y. Y kali Y kuadrat, Y kali 1, atau 1 kali Y plus Y kali 1 plus Y, 1 kali 1 plus 1. Kita tutup, sama dengan 36. Sekarang X sama X kuadrat dan Y kuadratnya kita kumpulkan ke depan. Kita bawa ke depan. Nah, kita bawa ke depan, berarti kita jajarkan. Ya, kita jajarkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, min 3X dan min 3X berapa? Min 6X. Ya, kemudian yang Y, koefisien Y. Y ditambah Y berapa? 2 plus 2Y. Dan 9 ditambah 1. Langsung yang 36 di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri. Jadi dikurangi 36 atau min 36 sama dengan 0. Kita sederhanakan lagi karena masih ada yang belum sederhana. Hasil terakhirnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X ditambah 2Y. 9 ditambah 1 dikurangi 36 sama dengan min 26 sama dengan 0. Inilah ya bentuk umum persamaan lingkaran yang diminta. Nah, itu ya anak-anak ya. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dan semoga kalian lebih giat lagi daripada sebelum UTS kemarin. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.